belajar hukum itu menurut aku menjadi salah satu aspek yang mungkin nantinya tidak akan bisa 100% dihilangkan oleh AI. Dan apa potential harming yang bisa timbul dari penggunaan social media ini? Agita Pasaribu adalah founder dan eksekutif director dari Bullied App, yang merupakan platform digital inovatif untuk memerangi online harassment dan menyediakan dukungan bagi para korbannya. Selama lebih dari 1 dekade, Agita telah memperjuangkan kebijakan-kebijakan progresif terkait pemuda di berbagai forum diplomatik dan forum internasional sebagai advokat di PBB, ITU, dan juga WHO. Yuk simak obrolan yang sangat menarik dan enlightening kali ini. Let's check it out! Halo Sobat Ketitik, ketemu lagi bersama saya Rara Mispawanti. Kali ini di podcast Ketitik Dialog Bicara Tentang, saya udah kedatangan bintang tamu yang keren banget seperti sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita sambut Agita Pasaribu. Hey. Thank you for having me. Iya, kita lama gak ketemu ya. Ini kind of reuni, jadi lagi-lagi setiap aku ngundang ke podcast, mostly tuh bintang tamunya lama gak ketemu dan total udah sukses singkip sebenarnya. Jadi kayak kind of surprise. Dan teman-teman di sini yang belum familiar sama Gita, boleh dong kenalan dulu Git, singkat aja siapa sih Agita Pasaribu? Sure. Aku Agita Pasaribu, biasa dipanggil Agita or Gita gitu ya. Aku saat ini sebagai founder dan executive director dari Bullied App. Bullied App merupakan tech charity, kita based di Indonesia, dan fokus kita adalah sebagai victim support untuk provide psychological dan legal support untuk korban dari cyber harassment atau kekerasan berbasis gender online. Oke. Kalau kita ngomongin tentang Bullied App tuh kayak topiknya serius banget. Jadi kita akan keep tentang Bullied App di belakang. Kita pengen kepo-kepo dulu nih, sebenarnya Agita itu siapa? Apalagi kalau teman-teman pada pakai LinkedIn, biasanya kalian udah familiar tuh sama Agita. Karena Agita ini lumayan sering ngisi conference gitu ya. Cuma kan nggak mungkin ya kayak tiba-tiba lahir, aduh aku jadi founder gitu. Orang-orang mungkin penasaran, emang Gita itu siapa sih sebelum menjadi seorang founder dan executive director dari Bullied App? Perjalanannya sebenarnya cukup panjang karena Bullied App sendiri kita baru launch itu 2020 gitu, jadi in the middle of COVID-19. Background aku hukum gitu ya, aku ambil S1 Fakultas Hukum di UI, kemudian aku ambil S2 di International Relations di University of Malaya, dan in between memang aku juga cukup sering untuk banyak ikut beberapa international conferences gitu. Cuman titik poin di mana ketika aku mau buat Bullied App ini adalah memang towards end of 2019 gitu. Waktu itu pernah sempat ngalamin ada workplace harassment. Kerja aku sebelumnya. Kamu experience sendiri? Iya, gitu. Jadi dan ketika itu aku berpikir karena terjadi di luar negeri ya, gitu. Dan aku bekerja di luar gitu, dan aku rasa hopeless juga pada saat itu karena nggak ada support system juga yang bisa bantu, dan gak ada support yang bisa membantu orang Indonesia yang ketika di luar gitu kan. Kayak biasanya kita harus balik ke negara kita dulu dan seeking for help gitu. Dan pada saat itu project director-nya itu adalah atasan aku gitu, so I can't do much about it gitu kan. Dan aku juga visanya dari negara itu juga untuk kerja di perusahaan itu. Jadi so it was a hard call gitu, dan akhirnya Indian aku putusin untuk pulang gitu ya, untuk resign gitu, untuk resign dan pulang ke Indonesia. Dan gak lama itu 2020 kan kita COVID juga ya gitu, kita COVID juga, dan sempat di lockdown juga kan gitu sampai beberapa bulan. Pada saat di lockdown itu one of my very close friend gitu, dia udah lama banget, dan akhirnya dia tiba-tiba mungkin call aku dan bilang dia tahu kalau aku lawyer gitu dan ada background hukum, dan dia simply mau nanya gitu kan, kayak Git, gue ngalamin blackmailing katanya kayak gitu. So gue kenal sama orang di online dating platform gitu. So gitu ya, online dating platform, dan lama banget, dan gue pikir dia ini memang ada interest yang benar-benar punya genuine interest gitu ya. Tapi ternyata karena kita juga udah ada beberapa intimate content yang aku kasih juga ke dia gitu, dan memang dia juga willing untuk kasih itu, tapi ternyata itu dijadiin alat buat dia untuk memeras gitu. So she spent quite a lot of money for the past 6 months gitu untuk cuman bayar perpetrator ini gitu ya, supaya dia nggak nyebarin foto-foto dan video ketika mereka dalam relationship ini di social media gitu. So pada saat itu aku berpikir ini
ini kasus seperti ini aku baru dengar satu gitu. Baru dengar satu dari dia yang aku tahu gitu kan. Okay. But imagine gitu, kayak berapa orang sih yang di sana sebenarnya ngalamin hal yang sama, cuman they just prefer to stay silent karena nggak tahu juga. Dan pada saat itu kan kita nggak punya undang-undang TPKS ya. Kita ketika seseorang basically sharing intimate content bahkan secara private itu udah bisa masuk ke dalam undang-undang pornografi, karena kan undang-undang pornografi kita menyebarkan dengan sengaja sendiri pun itu juga sudah menjadi konteks pelanggaran hukum gitu kan. Jadi kayak ibaratnya double sword gitu, sebagai korban tapi juga dilihat sebagai pelaku juga akhirnya gitu. Dan aku berpikir gimana ya caranya supaya kita bisa ngebantu orang-orang lainnya yang juga membutuhkan hal yang sama, karena in the end of the day mereka tuh sebenarnya bukan cuma butuh legal aja, karena temanku ini benar-benar dalam kondisi udah mental health-nya udah crash. Dia bilang gue udah gak tidur udah sampai bermalam-malam, nggak tahu gue udah kayaknya udah kurus banget deh kayaknya gue sekarang katanya gitu. Jadi memang udah dalam kondisi yang udah capek gitu ya, karena udah berbulan-bulan dimintain uang terus dan diancam terus gitu. So psychological support needs to come first kan before we going through the legal aspect atau another aspect gitu. Jadi basically pada saat itu aku berpikir, hey, I'm not the right person at the moment to help you in terms of your psychological and your well-being gitu. Gimana kalau aku kontak sama temanku yang dari psikolog gitu, supaya lo bisa terbantu. At least lo ngomong dulu gitu. Karena aku bukan aku nggak train psychologist kan gitu. I know how things work gitu in terms of legal aspect, tapi aku nggak bisa bantu in terms of hey, kayak let it go, it's not something that we should let it go kan gitu. Jadi you need to speak to the expert gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya Ra gitu. Jadi benar-benar kita tuh mulai volunteering basis, kayak aku nelfonin teman-teman lawyer, teman-teman psikolog gitu. Dan karena pada saat itu lagi lockdown juga gitu, rata-rata mereka yang hey iya gue willingness to support ya gitu. Dan kita benar-benar mulai itu dari yang kayak website-nya benar-benar simple banget gitu. But surprisingly within 2 weeks itu kita terima ada sekitar 750 cases. Okay. That's inquiry. 750 cases yang datang ke kita untuk curhat dan ngomongin masalah kasus-kasusnya dia. Ada yang kasusnya domestic violence, ada yang kasusnya yang cyber harassment seperti itu juga, ancaman, blackmailing gitu. Dan jadi di dalam website kita tuh kita bagi 2 gitu kan gitu. Jadi yang pertama kalau mau ngomong sama psikolog kesini kliknya, kalau mau ngomong sama lawyer kesini kliknya gitu. Jadi benar-benar simple banget pada saat itu. Dan kita ngeliat ini dalam waktu 2 minggu kita nggak ada iklan atau nggak ada paid ads gitu, nggak ada apa-apa, benar-benar cuman organik banget. Waktu itu sekitar ada 16 psikolog sama lawyer gitu. Jadi benar-benar dari mereka aja yang kita sama-sama sharing ke network kita masing-masing gitu. Jadi dengan ada 750 case ini kita kayak this is important cases. Jadi majority yang kita terima tuh adalah domestic violence ya waktu itu. Ketika di awal COVID kita banyak terima hampir kalau dibilang rasionya itu bisa sekitar 60-40%. Jadi 60%-nya itu domestic violence. Ada yang consider anak, ada yang consider juga sebagai orang tua. Anak maksudnya anak yang lapor. Berarti yang anaknya yang curhat. Jadi kayak dia ini masih umur di bawah 17 tahun gitu. Dan dia datang curhat, aku ngalamin seperti ini, aku lihat mamaku mengalami abuse di dalam keluarga gitu. Ada juga yang konteksnya adalah dia sebagai istrinya gitu. Dia sebagai seorang istri, dia sebagai parents gitu, dan dia ngalamin domestic violence gitu. Dan 40%-nya adalah kasus-kasus kayak yang temanku alamin gitu. Jadi cyber harassment gitu, kemudian pengancaman untuk foto-fotonya disebarkan di social media gitu. Dan mostly rata-rata adalah range umur tuh sekitar 20 sampai di bawah 30 gitu. Jadi benar-benar umur-umur yang masih muda banget ya gitu. Dan memang ya kita nggak punya sarana untuk ketemu sama orang gitu kan. Jadi dan lagi lockdown ya. Ya, jadi di only way kan benar-benar hanya via online dating platform gitu. So
kita dari situ akhirnya berpikir ini kayaknya harus kita buat secara lebih komprehensif lagi, lebih proper lagi. And then that's the journey start gitu. Untuk create Bullied app gitu. Itu lumayan bisa dibilang amazing ya kalau menurut aku, karena organik itu kan juga lumayan susah. Jadi either mungkin emang belum ada platform lain selain Bullied ketika itu ya. Jadi ketika mereka mungkin googling gitu kan kayak minta bantuan, muncul first gitu loh. Jadi karena emang nggak ada yang lain. Kalau sekarang setahu kamu ada lagi nggak sih kayak platform yang serupa gitu di Indonesia? Kalau platform serupa yang bener-bener kayak punya legal psychological support yang untuk konteksnya kan benar-benar bisa langsung klik counseling dan lain-lainnya. Kalau sepengetahuan aku masih belum ada. Iya sih, aku juga ngerasa kayak belum ada. Iya, kita mau punya dari Kemen PPA gitu ya, atau misalkan dari Kemenkes kalau misalnya mau dapat psychological support, tapi itu via hotline. Jadi harus telepon. Dan kalau untuk Kemen PPA biasanya sebagai pengaduan, misalnya mengalami apa, tapi nggak langsung menerima bantuan psikis gitu. Jadi biasanya harus ada melaporkan via WhatsApp, kasih tahu dulu kasusnya seperti apa, baru nanti ikut dengan urutannya di mana lokasinya gitu. Jadi nanti dirujuk lah biasanya. Dirujuk gitu ya ke lokasinya gitu. Oh, kalau Bullied app memang seperti apa? Flow-nya gitu. Let's say misalnya ada korban nih. Benar. Ketika dia sampai ke website kalian, terus apa yang dilakukan dan apa yang di-experience gitu. Jadi masuk ke bullied.org gitu ya. Masuk ke bullied.org, teman-teman tuh basically langsung ada 3 pilihan gitu. Jadi 3 pilihan itu, pertama butuh psychological support, legal support, atau technological support. Jadi technological support di sini adalah biasanya kita kayak bantu gimana caranya untuk report, blog, atau misalnya kita kayak discuss aja terkait dengan karena kita udah jadi trusted partnernya Meta dan TikTok Indonesia. Jadi kalau misalkan ada case terkait dengan penyebaran konten intim tanpa konsen di social media platform 2 tersebut, kita bisa bantu untuk eskalasi selama bukti-buktinya jelas, ada kronologinya gitu. Jadi kita punya 3 bantuan itu yang tersedia. Jadi teman-teman biasanya kalau yang membutuhkan, mereka tinggal klik aja butuh bantuan psikis kah, butuh legal kah, atau butuh bantuan technological support gitu kan. Jadi either misalnya milih psychological atau legal support, mereka nanti langsung ada mau bantuan dengan counselor atau langsung dengan license lawyer atau license psikolog. Oke. Bedanya apa tuh? Yang paid yang mana, yang free yang mana gitu? Jadi kalau counselor itu semuanya free. Jadi teman-teman basically bisa booking, kita selalu standby dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam setiap hari gitu ya, kecuali mungkin hari-hari libur tertentu. Jadi itu for free untuk siapa aja yang mau booking silahkan, dan itu text based. Jadi kalian bisa mau dari desktop, mau dari mobile phone gitu, itu bisa. Dan kalau misalnya kalian juga ngerasa, oh aku nggak siap nih mau stay anonymous gitu ya, itu ada tick boxnya juga gitu. I wanted to be stay anonymous during consultation gitu. Nah kalau yang untuk license psikolog dan license lawyer, ini memang ada bayarnya gitu ya, ada fee yang dibayarkan dalam artian karena kita berpartner dengan psikolog-psikolog dan lawyer-lawyer ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah konseling nih dengan konselor kita dan ternyata aku pengen konseling dengan secara rutin gitu ya sampai minggu depannya lagi kita selalu sarankan untuk bisa ngobrol langsung dengan license psikolog. Gitu. Kalau license gitu apakah dia juga online hanya text based atau sebenarnya kita bisa via video call gitu? Jadi ada 3 gitu. Jadi yang pertama mereka bisa pilih nih ada text based, ada audio based, ada video juga gitu. Jadi itu semua langsung dari web based aplikasinya kita. Jadi nggak perlu download, semuanya terintegrasi gitu. Jadi nanti email notifikasinya setelah kalian booking mau jam berapa, mau tanggal berapa, dengan psikolog yang mana atau dengan lawyer yang mana. Nanti tinggal pilih metode konselingnya apa nih gitu ya. Misalnya mau text based, setelah dari itu confirm, baru nanti akan ada email notifikasi ke emailnya kalian. Gitu. Lumayan praktis ya. Praktis ya, karena kita nggak perlu kayak janjian dulu bikin link gitu lah somewhere gitu kan. Langsung klik linknya dari kalian punya platform, terus langsung kita bisa kalau mau video call ya langsung video call di situ juga. Iya, jadi kita menjaga juga privasinya ya dari teman-teman juga, karena kan banyak banget apalagi kasus-kasus yang kita hadapi ini kan bukan orang yang langsung bisa open up gitu ya, namanya siapa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bener-bener mau private banget, kita nggak perlu kalian untuk buat account Zoom atau Google Meet misalnya kayak gitu. Kecuali misalnya atau kalian memang mau request ya gitu. Nah itu beda gitu. Jadi
basically kita menjaga banget privasi dari teman-teman gitu, dan kalau misalkan mau anonimus pun itu bisa dilakukan di sana. Oke, agak mundur ke belakang nih. Tadi kan kita mention kita tuh pendidikannya adalah seorang lawyer gitu ya. Apakah selain kamu sekarang bekerja di Bullitt App ini, kamu juga masih menekuni kayak jasa memberikan konsultasi di luar Bullitt App sebagai lawyer gitu maksudnya? Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, sebenarnya aku lebih ngambil bukan ke konsultasi hukumnya gitu. Jadi karirku selama ketika aku sudah lulus, itu aku lebih banyak justru di public policy gitu. Jadi sebelumnya aku sempat di UN gitu, kemudian juga terakhir gitu sebelum aku full time banget dengan Bullitt App ini, aku sebagai legal advisor dan AI ethics gitu di salah satu company base-nya di UK gitu. Oke, berarti dulu kamu tinggalnya di UK gitu? Oh, terus habis itu kamu kembali dengan mengembangkan aplikasi ini due to the COVID-19 sama yang tadi situasi kamu di kantor. Oke, lumayan tough ya. Jadi jauh gitu maksud aku kan most likely tuh orang ketika udah sukses overseas, kalau yang aku tahu ya, mereka akan dengan berat hati gitu loh ketika dia mau mengembangkan apa yang ada di Indonesia. Apa sih yang membuat kamu tuh kembali lagi gitu untuk berkontribusi ke Indonesia? Sekalian nih karena mau 17-an, apakah karena kamu misalnya sangat nasionalis atau kamu merasa apa gitu? Sebenarnya lebih ke kita negara berkembang ya Kak, gitu. Maksudnya banyak banget potensi-potensi anak-anak muda di sini. Tapi sayangnya kita itu biasanya selalu terpaku dengan birokrasi gitu ya. Banyak banget birokrasi di Indonesia gitu. Dan aku rasa dengan kasus yang dengan cyber harassment yang banyak terjadi saat ini, internet di Indonesia ini kan mostly digunakan sama anak muda, ya kan gitu. Yang difokuskan biasanya digital literasinya, tapi sering dilupakan nih dampak-dampak negatif dari internet itu sendiri, gitu kan. Dan ketika mereka mengalami, mereka nggak ada supportnya, gitu, nggak ada support sistemnya, gitu. Jadi victim support yang aku berikan ini sebenarnya pertama emang karena awalnya volunteering gitu kan. Akhirnya justru kita berpikir bahwa ini sebenarnya harus bisa dijadikan sebagai proper organisasi di mana benar-benar bisa membantu, dan in the end of the day misi kita kan adalah how we wanna make sure gitu kayak everyone can use technology for good gitu kan. Use technology for good dan making sure kalau misalkan ada korban atau seseorang yang membutuhkan dan menjadi korban dari cyber harassment ini, we are there as a support gitu. Karena ini bukan sesuatu yang bisa kita guarantee ini akan hilang gitu kan. Karena kayak gini deh, artificial intelligence for example gitu, kayak everyone right now can be a graphic designer, ya kan gitu. We don't really need to understand how to edit in Adobe Photoshop anymore. Everyone can be a designer gitu. Jadi AI ini bisa juga memudahkan memanipulasi foto ataupun bahkan video gitu. Salah satu yang juga kita terima adalah deepfake pornografi yang cukup sering beberapa bulan belakangan ini gitu. Karena misalnya kebanyakan contoh biasanya dia ini nggak suka diputusin sama mantan pacarnya, kesel, mantan pacarnya move on gitu. Akhirnya dia pasang foto mantan pacarnya dimanipulasi dengan foto nudity, dengan konteks pornografi, dan itu akhirnya disebarin sama dia, ada yang di Telegram group, ada yang di WhatsApp, ada yang di social media platform gitu. So we are all can be victim these days gitu. Dan ini bukan a matter of time gitu, cuman memang bagaimana teknologi ini bisa digunakan for good things kan. Jadi benar-benar back to the hands of the person who is basically gonna be using this gitu kan. Dan untuk apa digunakannya gitu. Jadi aku berpikirnya kalau di luar mereka sudah banyak yang concern ke bidang ini, tapi di Indonesia justru belum banyak gitu dan gak ada gitu. Dan kenapa aku harus fokus untuk di luar, tapi sedangkan di negara gue sendiri masih banyak yang mungkin lebih membutuhkan itu kan. Oke, berarti kalau bisa dibilang ini bukan cuman karena nasionalis ya. Kenapa aku bilang cuman? Karena mungkin semua orang pasti punya lah ya rasa cinta sama negaranya. Tapi ini lebih ke kamu ngelihat ada kebutuhan gitu ya, dan ada urgensinya ya. Oh, oke. Berarti kamu lebih kayak mengadvokasi orang-orang tentang two side of everything gak sih bisa dibilang? Karena kan emang bener sih, sekarang mostly orang tuh pengen gak tech savvy gitu kan. Cuman masih sedikit sih yang kayak ngomongin
nggak selalu tech savvy itu oke gitu kan. Oke. Ini menarik sih sebenarnya. Apakah kamu nih penganut paham work-life balance? Ini agak sedikit berbeda, tapi karena kamu tadi sepertinya membahas tentang balancing gitu, I'm just questioning about that. Work-life balance. There's no balance. Iya, aku juga ngerasa gitu soalnya. Jadi ada penasaran sih. Ya, aku rasa sih gini ya, sebenarnya lebih ke you have to understand your needs gitu. Karena ada orang yang butuh tidur 7 jam, 8 jam, ada yang butuh 6 jam aja gitu. Ada yang butuh cuma 4 jam dalam satu hari. So I think work-life balance it's kind of back to yourself gitu nggak sih gitu. Jadi benar-benar kalau aku sendiri rasanya I have to understand my own body gitu. Jadi kalau aku ngerasa it's okay, it's a bad day, I'm just gonna be Netflix and chill gitu kan. Atau just just take a rest for today gitu. So I will take a rest gitu. Jadi kayaknya aku gak punya kayak mantra tertentu harus kayak wake up at 5 in the morning and then do stuff gitu. Ya pasti harus disiplin karena juga ada tim ya dan ada beberapa partner juga gitu. Tapi basically menurut aku work-life balance itu agak susah ya untuk diimplementasikan gitu karena there will be days when you have to be gitu kan. Tapi juga there will be days that you just need to rest. Oke, berarti kalau kita lihat nih garis besarnya, sebenarnya Anggita itu bukan karena seeking for a balance on everything, tapi lebih ke kamu tuh orangnya cukup aware akan sesuatu ya. Iya kan ya, kayak ini kalau aku lihat sih ya dari bulan tadi, berarti kalau yang tadi kayak kenapa kamu bikin ini, karena kamu aware bahwa ada needs itu di society, dan kamu juga experience yourself, terus teman kamu juga ngalamin. Sedangkan kalau dalam ritme kerja tuh lebih kayak self-awareness gitu ya kamu. Benar. Ya. Menarik sih, ini juga topik yang lumayan happening ya. Iya kan, kayak banyak orang mulai ngomongin tentang gimana sih caranya kita makin aware, caranya makin ini, makin itu. Kalau kamu sendiri ada gak sih kayak filosofis atau mungkin mentor dengan semua kesibukan kamu untuk bisa tetap menjaga kewarasan gitu? Ada. Aku emang punya mentor gitu dan beruntungnya beberapa mentor-mentor ini aku dipasangkan dari program-program juga gitu karena aku juga pasti aktif untuk ikut beberapa program gitu ya kayak leadership program gitu dan ini mentor-mentor ini yang aku dapetin memang mereka adalah yang ibaratnya mewaraskan gitu ya dalam artian gini. Kadang-kadang ketika kita membangun sebuah organisasi gitu kita melihat sebagai this is what we need gitu. This is what my team needs. This is what people need gitu. Tapi kadang-kadang kita juga butuh kayak validasi juga dari orang lain melihatnya seperti apa gitu dan perspektif yang berbeda gitu karena mentor-mentorku semua ini gak ada yang backgroundnya psikologi, lawyer itu gak ada atau sama sekali konteks pekerjaannya dia secara profesional pun bukan dalam bidang ini jadi beberapa bidangnya tuh completely different so it's always feels inspiring sih sebenarnya gitu ketika curhat mentoring gitu ya bukan curhat mentoring lebih sebenarnya mentoring jadi ketika mentoring itu dapat perspektif yang completely different gitu dan kita bisa ngelihat red line-nya di mana nih gitu kan kayak yang bisa titik temunya di mana gitu. Berarti ini lebih ke kayak physically gitu ya, maksudnya orangnya tuh beneran ada gitu ya, bukan yang kayak kamu cuma baca buku atau kamu nonton YouTube. Bukan seperti itu ya. Oke, lumayan menarik sih. Aku punya 2 mentor. Oke. Aku baru tahu. Karena emang dari tadi kenapa aku belum mau terlalu intens ngomongin bullet gitu ya, soalnya kan itu topik yang lumayan berat ya sebenarnya. Gitu. Jadi aku pengen melihat sisi lain gitu loh dari kita, karena emang that's true gitu. Setiap aku lihat kita di media gitu lah ya, topiknya selalu berat dan serius gitu. I'm just wondering sebenarnya ada nggak sih yang bikin kamu untuk waras? Apalagi klien kamu pasti juga topiknya sangat berat kan? Gitu. Berat banget tuh bener-bener yang cukup heavy. Dan kadang-kadang pun makanya di organisasi kita juga salah satu benefitnya tim-tim kita tuh sebenarnya juga bisa ngobrol dengan psikolog gitu karena cases-nya tuh kan kadang-kadang cukup ini ya gitu yang dimana ada yang suicidal attempt gitu, ada yang memang kasusnya sampai masuk ke dark web misalnya seperti itu. Jadi cukup heavy yang diobrolin gitu. Jadi kita juga sebagai individual harus bisa stay sane juga dan memahami bahwa kita merupakan organisasi bukan di bawah government dan kita juga benar-benar secara independen gitu. Kita punya limitasi. So
it's not everything we can do at one time gitu kan. Jadi memahami bahwa ada limitasi-limitasi tertentu itu yang selalu aku tekankan juga dengan timku dan di organisasi juga gitu, karena kita bisa membantu dengan proses seperti ini, dengan jangka waktu seperti ini, dengan bantuan seperti ini. Ketika misalkan ada hal yang di luar dari konteks apa yang bisa kita bantu, kita harus bisa memberikan linknya itu kepada organisasi lain atau mungkin stakeholder yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa semua mau sebagai law enforcement gitu. This is not what we do gitu kan. Gitu. Jadi kita sebagai organisasi, dan aku selalu meng-highlight juga ke tim-timku gitu. It's okay gitu, karena mereka juga karena burn out juga ya gitu. Karena it's okay gitu, kita punya limitasi gitu. So aku menekankan itu banget. Jadi we have to have a kayak etos kerja yang kayak we have to be able to help. We are there to listen gitu kan, to provide help, to provide support, but we need to understand the limitation. Ya, karena emang nggak semua hal itu harus bisa diselesaikan saat itu juga kan sebenarnya. Mungkin sekarang emang kan belum ada that service, tapi kan kita nggak tahu ya, in the future siapa tahu bisa law enforcement tadi yang kamu sebutkan itu kita nggak pernah tahu kan. Menarik sih, aku juga kind of sebenarnya lumayan gampang stres gitu kan. Ketika ada hal yang aku nggak bisa solve gitu sih. Oke, berarti kamu keep reminding your team, it's okay gitu ya, nggak harus semua bisa di-solve. Oke, quote yang bagus nih teman-teman. Nah, sekarang aku mau nanya lagi ya, tentang kita lagi nih. Kita karena kalau ngomongin bully terlalu serius, aku mau ngomongin kita lagi. Nah, kalau misalnya, let's say kamu adalah seorang lawyer, ada kamu bikin seperti ini. Apakah family background kamu juga seorang lawyer? Karena kalau dari yang terlihat di media gitu ya, bukan kita, tapi orang-orang yang lain, biasanya yang mereka terkenal, itu emang keluarganya tuh lawyer gitu, atau let's say berhubungan dengan lawyer gitu kan, dan hukum gitu. Kamu sendiri? Well, aku last name-nya Pasaribu, jadi mungkin kamu udah tahu kalau aku pasti orang Batak gitu ya. Pada dasarnya orang Batak terkenal ya, ada saya apa nengin pada dasarnya orang Batak terkenal dengan pekerjaan pasti di ranah hukum gitu. Juga. Kalau keluarga besarku memang cukup banyak yang bergerak di ranah hukum gitu. Namun kalau mamaku sendiri enggak gitu. Jadi memang justru mereka lebih ke bisnis gitu ya. Dan jadi secara keluarga inti atau keluarga dekat sih sebenarnya nggak ada yang berhubungan langsung dengan hukum gitu. Tapi karena awalnya dulu kenapa ngambil hukum ya gitu. Karena dorongan juga kayak gitu. Keluarga besar. Keluarga besar. Karena yang lain tadi ya gitu. Jadi kayaknya emang udah banyak yang kenapa berpikirnya adalah ya udah banyak juga kan yang bekerja di ranah hukum nanti easy misalnya gitu ya. Gitu. Terus setelah kamu nyemplung ternyata emang this is your passion, atau kamu ngerasa pernah di titik kayak salah jalannya? Karena kan kamu konsisten banget tuh dari awal kita kenal tuh 2013. Dari itu selesai 2013 dan sampai sekarang apa 2012 malah itu kayak beneran selalu terikat sama kalau nggak crime, hukum ya, public policy, international relations. Yang topiknya tuh berat gitu. Aku aja udah ganti-ganti. Itu crazy gitu. Gimana? Sebenarnya juga sempet juga sih Ra, karena kan aku juga kayak banyak youth program, ngomongin masalah gender, youth empowerment gitu. Jadi waktu di awal-awal sebenarnya nggak langsung ke hukum dan public policy juga gitu di awal. Cuman memang waktu aku di S1 ya, aku berpikirnya, harusnya jadi diplomat kayaknya. Iya kan some of our friends push you that career gitu. Tapi towards end of the bachelor's gitu ya, kayak towards the end of the FH gitu, aku berpikirnya kayaknya enggak juga sih gitu, kayaknya emang aku juga passion gitu, punya passion yang cukup besar juga dengan public policy gitu ya, dengan policy secara general. Memang waktu itu aku nggak punya interest yang langsung mau jadi lawyer atau mau memberikan bantuan hukum gitu ya, tapi lebih ke policy making, lebih ke advocating policy gitu. Jadi aku lebih ke policy-nya justru. Berarti kayak ingin membawa perubahan ya kalau bisa dibilang ya kan, karena policy itu kan sebenarnya dia yang mengatur sesuatu, eventually dilakukan sama orang-orang, terus akhirnya diamini sama orang-orang dan jadi kenyataan gitu kan. Terus the policy works gitu. Berarti kamu emang pengennya tuh merubah sesuatu gitu. Apa yang pengen banget kamu rubah gitu? Sebenarnya lebih ke kalau untuk policy itu kan sebenarnya harus melihat juga, karena biasanya
yang trennya policy itu selalu datangnya belakangan setelah case kejadian itu sudah ada gitu kan. Selalu biasanya birokrasi itu karena kan memang lama ya gitu, ada prosesnya gitu. Dan kadang-kadang policy itu juga tidak bisa mengayomi semua kebutuhan dari masyarakatnya, apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Nah, posisi aku di sini sebenarnya lebih ke bagaimana policy ini bisa pertama memastikan bahwa semua suara-suara gitu ya, marginalized voices gitu, dan women, young people, terutama young people ya gitu, suara mereka tuh bisa terakomodir dalam policy yang dibuat gitu kan. Kayak misalkan dalam kasus yang saat ini cyber harassment gitu atau kekerasan berbasis gender, memastikan bahwa policy itu memang ada kaitannya hak dari korban seperti apa gitu. Apa yang sebenarnya bisa diberikan oleh negara terhadap korban yang mengalami kekerasan berbasis gender online gitu. Misalnya stakeholder apa aja yang misalnya harus punya andil dalam kasus KBGO seperti ini. Contohnya, apakah ada responsibility dari social media platformnya gitu. Kayak di UK itu dari Online Safety Act gitu. Dan di kita memang masih belum sampai ke tahap itu gitu. Jadi responsibility dari social media platform itu ada gitu. Ketika ada ancaman-ancaman yang terjadi dalam social media platform, baik itu online dating platform, online gaming platform, ataupun social media platform, mereka punya andil kan di situ karena terjadinya di situ gitu. Jadi bukan hanya menyalahkan dari satu sisi korban gitu ya, atau law enforcement yang harus menangkap si pelaku gitu. Karena balik lagi gitu, yang namanya cyber harassment online itu nggak ada limitnya. Bisa aja korbannya di Indonesia tapi pelakunya misalnya di luar dari Indonesia. So how we gonna deal with this gitu kan? Gitu. Jadi menurut aku ya itu policy yang memang ingin kita fokuskan adalah mengakomodir suara dari korban, memastikan ada hak-hak dari korbannya dan orang-orang yang harus punya responsibility terhadap itu. Dan ya Indian ya gitu, yang namanya kalau udah policy udah ada, implementasinya di masyarakat seperti apa gitu. Polisi-polisi yang bertugas gitu ya di Polres misalnya seperti itu. Ketika mereka menerima kasus seperti ini, mereka tahu nggak gitu. Jadi balik lagi implementasinya seperti apa di lapangan. Apakah justru law enforcement-nya yang mereviktimisasi gitu kan? Gitu. Jadi berarti instead of kamu tuh ingin merubah sesuatu, sebenarnya kamu lebih pengen kayak meluruskan sesuatu gitu ya. Proseduralnya tuh biar lebih clean, transparent, dan kayak end to end tuh semua orang punya pemahaman yang sama gitu ya. Lebih mengadvokasikan juga. Karena kan banyak banget ya definisi-definisi terkait dengan kekerasan itu kan banyak dan semakin maju teknologi itu kan semakin berkembang ya. Definisinya bisa nggak sama lagi kayak textbook kan maksudnya. Oke. Menarik sih, karena emang kebanyakan kalau aku lihat tagline ketika kita ngomongin empowerment, mostly itu kayak agent of change. Dulu kan zaman kita kan karena gitu ya kalau milenial, ya kan agent of change, apa kayak agent of change. Tapi sekarang instead of hanya berpikir tentang perubahan, kamu lebih kayak pengen ya itu tadi ya, menyamakan gitu. Aku bisa bilang wawasan dari satu individu ke individu lain. Tapi kan namanya manusia ada limitasi tuh gitu. Berarti tadi kamu ada mention kalau kita ngomongin Polres gitu kan ada kasus. Gimana caranya kamu bisa ensure gitu kan yang sampai di level-level tersebut stakeholders itu mereka bisa punya understanding yang sama dengan kamu. Yang jelas pendidikannya pasti berbeda gitu. Iya. Aku rasa kalau itu mungkin sebenarnya di luar dari scope kita juga ya untuk saat ini gitu. Tapi yang selalu kita fokuskan adalah awareness. Balik lagi gitu. Kita sekarang udah punya undang-undang TPKS gitu ya, which is ketika korban itu misalnya menjadi korban pengancaman, foto-foto intim dari korban itu juga sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang TPKS. Hanya ketika dalam proses implementasinya gitu, kita masih sering melihat di lapangan beberapa petugas-petugas di kepolisian sendiri bahkan masih belum paham ada undang-undang TPKS gitu, dan turunan dari undang-undang TPKS kan belum ada gitu, bagaimana implementasinya gitu. Jadi law enforcement sendiri pun juga harus aware gitu ya. Yang organisasi kita yang bisa kita fokuskan untuk saat ini adalah awareness ke masyarakat gitu, untuk memastikan bahwa ini loh ada red sign ketika kalian misalnya mengalami, ada ditanya untuk mengirimkan
foto intim kalian misalnya melalui platform, itu merupakan red signs gitu. Jadi kita harus bisa mengemas ini benar-benar dari sekolah gitu, benar-benar dari anak-anak kecil banget gitu. Karena kita selama ini zaman dulu deh, Ra, kalau belajar masuk ilmu belajar kelas komputer yang diajarin apa? Cara pakai software dia gitu. Tapi kita nggak diajarin gimana caranya menggunakan sosial media gitu kan. Padahal sekarang anak-anak dari lahir juga udah punya diajarin sendiri gitu. Jadi kita dituntut untuk bisa menggunakan sosial media platform, tapi kita tidak diajarkan dan nggak punya guideline gitu. Jadi semakin dini anak-anak kita tahu mengenai bagaimana sih menggunakan sosial media yang baik, apa sih kegunaan dari sosial media atau internet gitu ya, dan apa potential harming yang bisa timbul dari penggunaan sosial media ini gitu. Karena tidak semua orang punya punya intention yang baik kan ketika dia tuh mau kenalan sama kita di Instagram atau di TikTok dan lainnya gitu. Jadi ini yang sebenarnya lagi kita fokuskan gitu, untuk sering ketemu dengan anak-anak di sekolah-sekolah, di universitas gitu, untuk sharing dan kasih awareness terkait dengan kasus-kasus ini gitu. Dan sekarang kita juga lagi fokus banyak ke guru-gurunya dan orang tua gitu, karena anak-anak ini nanti ngelapornya kemana? Ke guru kan. Kalau gurunya sendiri nggak ngerti gitu mengenai online harassment atau gitu, mengenai online gaming platform gitu, kayak ibu aku main Roblox terus aku ngalamin pelecehan misalkan gitu, aku di cyberbullying misalkan, tapi gurunya juga nggak paham Roblox itu apa misalnya gitu ya. Jadi kita mau memastikan semua stakeholder itu bergabung gitu dan dapat awareness yang sama. Jadi ini bisa sustainable ke depannya. Oke, itu bisa dilihat kayak visi dan misi dari Bullitt App sendiri ya, jangan pandangnya pengennya kayak gitu ya. Tapi implementasinya pasti sangat-sangat susah karena ada birokrasi tadi kan. Iya. Dan kayak sekolah pun mereka juga udah punya kurikulumnya sendiri yang itu sifatnya udah turun dari atas ke bawah gitu kan, bukan yang kayak dari bawah ke atas kan. Oke, menarik sih. Itu caranya kamu bisa berpartner sama sekolah-sekolah itu. Kalau so far yang udah kejadian gimana? Apakah kamu yang fokus ke mereka atau mereka punya inisiatif sendiri gitu kayak mencari organisasi kamu? Iya, ada beberapa yang memang kontak kita ya gitu. Ada beberapa yang kontak kita kayak Kak, kita mau dong undang teman-teman dari Bullitt App gitu untuk bisa datang dan sharing. Jadi biasanya ada webinar atau mungkin seminar gitu, atau pertemuan dengan orang tua gitu. Tapi kita juga punya program yang benar-benar komprehensif gitu. Jadi kita punya program namanya Cyber Safety for Kids gitu. Nah, di mana fokusnya adalah bukan untuk anak-anak, tapi untuk parents dan orang dan gurunya gitu. Jadi kita benar-benar datang ke sekolahnya, mengadakan comprehensive training selama 2 hari, dan setelah itu dari gurunya ini kita juga akan bekali dengan kurikulum dan lesson plan. Jadi mereka dapat presentasi dari kita, mereka juga dapat lesson plan. Jadi lesson plan-nya ini nanti akan mereka masukin tuh ke dalam kelasnya mereka masing-masing. Jadi setelah mereka dapat training, guru-gurunya ini pun juga nanti akan mengajarkan mengenai cyber safety dan online safety tadi gitu. Berarti kalian training seorang trainer gitu kan ya, bisa dibilang. Jadi lebih ke TOT, langsung ke guru dan orang tua gitu. Jadi kita kepengennya, karena kalau misalkan kita ngajarnya langsung ke anak-anak, anak-anaknya kan nggak bisa mengajarkan lagi gitu. Jadi benar-benar ini untuk dari kelas 3 sampai kelas 6 gitu ya. Dimana biasanya itu dari 9 sampai 12 tahun ya gitu. Jadi kita benar-benar ngajarin gurunya, dan gurunya nanti akan implementasikan ke kelasnya gitu. Jadi kita kasih semua dari interaktif video, presentasi, materi lesson plan gitu. Jadi mereka udah nggak ada tuh misalkan excuse-nya, Mbak aku nggak bisa bikin ini ya gitu. Saya yang nonton nih misalnya ada kayak teman-teman yang dari daerah gitu ya, atau mungkin guru tapi di sekolah yang terpencil. Kalau ingin punya akses itu gimana tuh caranya? Apakah itu berbayar atau gimana? Enggak, jadi kita memberikan ini basically bisa di-download untuk resourcesnya. Jadi bisa langsung aja ke bullitt.org/cybersafety. Itu bisa di-download di situ. Ada interaktif videonya juga di situ, dan materi untuk gurunya dan juga materi untuk anak-anak muridnya juga bisa gitu. Kalau misalkan mau undang kita untuk datang dan untuk
memberikan training langsung, itu juga bisa. Oh, ada harganya kah atau gimana? Misalnya ada yang penasaran, karena kan penonton, namanya internet ya, borderless kan. Mungkin yang nonton kita nggak tahu nih daerah mana, tertarik gitu pengen ada ini. Iya. Apakah ada biaya? Kalau misalkan kita datang gitu, kita nggak ada memberikan cost apapun gitu ya. Kalau misalkan daerah masih daerah Jakarta, karena kita semua tim di Jakarta ya gitu. Basically kita nggak ada menentukan cost apa-apa gitu. Jadi itu semua kita berikan secara free, material juga secara free. Kalau yang di luar pulau? Kalau yang di luar pulau ini mungkin karena ada cost. Ada konsananya ya? Kesananya kan gitu bukan ya. charge, maksudnya kayak kalau ngundang kita, rate kita segini. Training fee-nya gitu ya nggak ada. Gitu. Jadi basically kalau untuk program kita ke sekolah gitu ya, khusus untuk sekolah, memang kita nggak ada men-charge fee gitu ya, kecuali misalnya posisinya mungkin di sekolah di Kalimantan gitu. Yang jauh, bahkan mungkin bukan Kalimantan yang di dalam pulau utama, tapi kan ada yang pulau-pulau kecil gitu. Betul gitu, karena tim kita kan juga butuh kos ke sana gitu ya, dari transport dan akomodasinya. Jadi umumnya biasa dari lebih kayak gitu ya. Situnya. Gitu. Oke, make sense ya kalau seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin Bullet App nih finally. Tapi aku dari tadi ada satu pertanyaan, karena kita ngomongin lebih ke arah crime. What if misalnya ternyata orang yang butuh counseling itu bukan orang yang menjadi korban in terms of crime related topics. Jadi dia ya emang mental health-nya terganggu gitu, tapi nggak sampai ke kriminal. Apakah itu tetap bisa seeking for a help secara gratis di Bullet atau gimana? Boleh gitu, karena memang kita nggak bisa menolak ya, gitu. Karena basically dari kita sendiri kan kita punya psychological support dan kita juga punya legal support gitu. Pada dasarnya cukup banyak juga sih gitu yang datang dan simply apalagi ketika waktu COVID itu. Dari 750 itu juga sebenarnya nggak semuanya mengalami domestic violence dan cyber harassment gitu. Jadi ada juga yang benar-benar cuma simply curhat kayak ini kapan sih bisa selesai lockdown-nya, aku mau wisuda. Oke. Jadi stres-stres sekolah gitu ya. Gitu. Terus aku jadi bingung nanti mau kerja gimana gitu. Itu tetap diterima? Iya gitu. Karena nggak mungkin kita bilang ini nggak bisa nih gitu. Mereka nggak tahu kalau nggak dibalas. Maksudnya, public tuh nggak tahu kan ketika ada inquiry sebanyak itu. Kalau kamu nggak ngomong di sini, aku nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi ketika kamu let's say nggak balas entin kan sebenarnya bisa. Tapi kan selalu balas berarti? Selalu, karena kan itu memang kita kan committed-nya adalah untuk provide support ya gitu. Jadi in any way dengan casesnya apa, dan kalaupun misalkan itu sama sekali, contohnya misalnya handphoneku dihack atau sosial mediaku dihack gitu. Sudah ke teknologi gitu. Itu kan case-nya udah di luar jadi ranahnya kita ya gitu. Nah kalau untuk kasus-kasus kayak gitu biasanya kita langsung bilang ini masih belum ranahnya kita untuk bisa bantu gitu. Mungkin teman-teman bisa misalnya menghubungi bagian cyber security kemana gitu, atau mungkin menghubungi langsung ke bagian social media platformnya gitu. Jadi case-case yang seperti ini biasanya yang juga kadang-kadang mungkin agak off topic gitu, tapi selalu masuk ya. Tapi selalu kita bales gitu. Kita nggak pernah yang ghosting gitu. Iya. Baru tahu loh beneran. Iya. Selama ini aku kirain, karena aku tahu udah lama, tapi aku kirain harus crime related, ternyata enggak ya. Juga gitu. Basically ada juga yang pure ngomongin benar-benar masalah relationship issue, masalah health issue gitu ya. Benar-benar kadang-kadang juga ada yang related dengan pekerjaan juga gitu, karena karir saat ini kan banyak juga yang apalagi anak-anak yang baru lulus ya gitu, bingung masalah karirnya gitu. Jadi di dalam platform kita psikolognya itu benar-benar open, jadi kalian bisa lihat namanya siapa, mereka dulu di mana, professional backgroundnya mereka apa, dan ada dari kekhususannya mereka harusnya apa gitu. Jadi kalian bisa lihat nih yang mereka juga fokusnya adalah di relationship, di family issue, mungkin atau juga karir mereka pernah bantu, atau bahkan ada yang di political issue juga gitu. Jadi kita cukup banyak, saat ini ada sekitar 92 psikolog dan lawyer. Jadi kalian tuh benar-benar open bisa milih. Oh sekarang udah 92? Iya. Awalnya 15 tadi? Awalnya 15. Sekarang Itu tersebar di seluruh Indonesia atau hanya Jakarta? Sebenarnya juga psikolog kita ada yang datang dari, ada yang based di Jabodetabek, ada yang di Pulau, ada yang di Bandung, ada yang juga di Sumatera, ada yang di Bali base-nya gitu, ada yang juga di Kalimantan gitu. Jadi cukup banyak gitu. Memang saat ini kita masih belum bisa mengakomodir untuk bisa in person gitu ya, karena memang fokus kita lebih ke online untuk saat ini gitu. Tapi ada kasus-kasus tertentu misalnya butuh pendampingan hukum gitu, dan lawyer kita juga berada di lokasi yang sama, itu bisa kita bantu
gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari kapasitas lawyernya kita, biasanya nanti akan kita koneksikan dengan LBH di daerah tersebut ya. Ya betul. Oke, berarti beneran nggak bisa offline ya? Aku baru tahu. Maksudnya bukan prioritas untuk bisa dapat offline. Baru tahu. Aku kirain tuh kayak kita bisa memilih gitu loh. Let's say counseling juga kalau kita mau yang license tadi bisa juga offline. Berarti emang belum ya untuk saat ini sebenarnya. Untuk saat ini kita lebih fokusnya ke online gitu. Tapi memang ya Bayar request ya, bayar request ada case-case tertentu. Karena gini Ra, biasanya semua case yang masuk ke kita gitu. Kalau bisa dibilang kita cuma pernah ngebantu dari 5% gitu ya kasus yang pendampingan ke ranah hukum gitu, dan itu pun kasusnya adalah child pornography gitu ya, orang tuanya yang mengadu gitu. Dan kalau kasus cyber harassment ini kan prosesnya cukup panjang. Jadi di kita itu biasanya dalam proses konsultasi kita udah memberitahu nih evidence-nya yang dibutuhkan seperti ini, kronologi yang dibutuhkan seperti ini, proses hukumnya nanti akan seperti ini, dan kemungkinan nanti juga akan ada kalian harus memberitahukan juga kronologi dari awal. Jadi bisa jadi mungkin terulang lagi memorinya gitu. Jadi untuk mempersiapkan mereka secara mental kan gitu. Kalian sudah sanggup nggak kira-kira gitu? Atau ada opsi misalnya mau diselesaikan dengan opsi lain misalnya, karena kan ada juga somasi, ada mediasi gitu. Itu kalian melayani itu? Iya, gitu di luar dari ranah hukum gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu biasanya kadang-kadang lebih diprioritaskan oleh dari korban juga, korban yang memilih kan. Kita tidak bisa mendirect korban gitu. Jadi mereka yang akan memilih, mereka juga mungkin ada yang butuh waktu untuk berpikir gitu. Jadi kita basically mengakomodir. Kalau udah sampai level yang tadi ya butuh bantuan dari somasi dan segala macamnya, kalau dia ambil yang tadinya bukan license, jadi itunya berbayar atau untuk full gratis juga? Kalau untuk somasi dan untuk mediasi memang harus di-handle oleh licensed lawyer. Hard license lawyer berarti ya. Gitu. Jadi memang itu nggak bisa di-handle oleh counselor legalnya kita gitu. Jadi legal counselor dan psychological counselor itu mereka basically adalah teman-teman yang masih menunggu license pradi dan license HIMSI-nya. Gitu. Jadi mereka tuh basically dengan kita sambil mereka menunggu, karena kan itu ada proses. Iya betul. Itu ada ujiannya juga ya gitu. Jadi biasanya mereka tuh dalam proses, mereka udah lulus gitu, tapi mereka dalam proses. Menarik sih, aku baru tahu juga. Aku kirain kayak tadinya tuh mereka ya sama gitu. Enggak ya, berarti emang secara bisa dibilang pendidikan itu emang sedikit berbeda gitu ya, dan pengalamannya juga beda ya berarti. Pastinya, karena kan kalau license lawyer kan mereka rata-rata udah, kalau yang di Bullitt App gitu ya, rata-rata mereka minimum 5 tahun sampai ada yang 15-20 tahun. Oh iya, gitu. Udah kerja di firm gitu, law firm maksudnya. Betul. Benar sih. Kalau untuk kita sendiri sebelum bikin Bullitt App, apakah kamu pernah di law firm juga? Just curious aja. Aku dulu sempat di law firm ketika benar-benar baru lulus gitu ya. Benar-benar baru lulus, tapi juga cuma sebentar banget gitu, bukan sampai setahun gitu. Dan tapi kayaknya emang gak cocok. Kurang ngerasa dapat panggilan ya. Jadi aku langsung lebih banyak justru involve-nya ke UN tadi gitu. Jadi lebih ke public policy, kebijakan ke public gitu. Menarik nih, karena tadinya bermula dari masalah, sana semakin berkembang dan jadi besar ya, semoga, dan makin bisa membantu masyarakat. Nah kalau sekarang aku mau taunya adalah tips, karena kita udah ngomongin panjang kali lebar, mungkin teman-teman juga penasaran. Tips kalau untuk jadi Gita pasti susah ya, harus tanya orang tuanya Gita. Tapi mungkin ada orang yang dia tuh ingin berkarir seperti Gita. Karena aku yakin di luar sana banyak mahasiswa hukum, atau bahkan mungkin belum mahasiswa, baru mau masuk sekolah hukum, dan mereka itu hanya kebayang pekerjaan yang udah mainstream gitu kan. Ya banyaklah kita tahu, entah itu jadi pengacara, entah itu jadi hakim, jadi notaris. Yang mainstream kan 3 itu kebanyakan. Tapi ada opsi yang seperti ini gitu. Nah boleh gak sih kamu kasih tips gitu ke teman-teman untuk yang ada 2 tipe tips nih. Yang pertama untuk adik-adik yang masih usia sekolah dan dia itu kenapa harus ngambil hukum, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kategori yang udah terlanjur masuk di fakultas hukum, tapi mereka ngerasa kayaknya aku nggak cocok dengan 3 opsi tadi gitu. Kenapa ya masuk hukum ya? Ada kan yang orang kayak gitu. Tips yang pertama sebenarnya aku nggak bisa juga ya bilang kayak harus belajar hukum juga, karena banyak banget sebenarnya
tergantung dengan teman-teman juga gitu. Karena tapi selalu menurut aku pelajari dulu mengenai bidang yang kalian memang ingin geluti ke depannya, karena itu pasti akan lebih mudah untuk belajar ke depannya gitu. Karena kalau kalian emang nggak punya passion terkait dengan bidang hukum, karena kalau zamannya kita dulu ya, yang zaman dulu itu kan susah untuk bisa ngelihat kayak banyak mungkin lawyer yang juga di social media, yang di sharing di Instagram, di TikTok. Tapi sekarang kan semua orang ya kayak dokter udah ada di TikTok sekarang, kemudian juga engineer. Kalian tuh mau cari apapun, figurnya udah banyak contoh gitu kan maksudnya. Kalian mau cari apapun itu sudah ada yang bisa kalian cari resourcesnya di dalam di internet ataupun di YouTube, di TikTok, Instagram dan lain-lainnya gitu. Jadi coba riset gitu. Aku nggak bisa bilang kalian harus masuk hukum, tapi kalau kalian sudah punya interest di ranah hukum, belajar hukum itu menurut aku menjadi salah satu aspek yang mungkin nantinya tidak akan bisa 100% dihilangkan oleh AI. Kenapa gitu? AI mungkin akan nantinya membantu dari segi kita screening masalah kasusnya, membantu menganalisa regulasi misalkan seperti itu. Tapi at least dari human-nya sendiri itu tetap masih dibutuhkan gitu. Karena nggak mungkin gini ya, aku juga nggak bisa menerawang bagaimana nantinya kehidupan kita di masa depan AI menggovernance gitu. Tapi rasanya pasti akan ada balance antara human dan AI itu sendiri. Dan ranah hukum khususnya policy, kita bicara policy, aku rasa pasti ada keseimbangan antara dan AI itu butuh, tapi untuk bisa membantu dan untuk membantu teman-teman yang mungkin sudah punya interest di ranah hukum. Dan mungkin tips yang kedua terkait dengan kalau kalian misalnya sudah belajar hukum ya sekarang gitu, dan mungkin mau mencari opsi-opsi lain, nggak mau jadi notaris ya, ranah yang mainstream lah ya. Aku selalu bilang adalah solve the problem. Gitu. Jadi passion aja nggak cukup sebetulnya gitu. Passion aja nggak cukup. Jadi kalau misalkan kalian memang mau menggeluti ranah legal tech misalnya gitu ya, atau misalnya mau jadi mungkin jadi advokat yang memang fokusnya adalah di bagian cyber law gitu. Karena ini juga ranah yang sebenarnya makin banyak ke depannya gitu. Kayak misalnya kalian bisa menggeluti data privasi, kemudian juga bisa menggeluti ranah sebagai AI policy gitu. Jadi nggak melulu menjadi lawyer sebenarnya sekarang, karena makin banyak layer-layer yang bisa kalian lihat gitu. Cuman kalau misalkan kalian misalnya mau decide mau jadi entrepreneur di bidang legal tech gitu, make sure that kalian actually solving the problem. Gitu, karena apapun yang dibutuhkan di masyarakat biasanya harus solving the problem. Kalau kalian nggak solve problemnya, orang nggak akan butuh solusi dari kalian, gitu kan. Dan kalian akan susah juga untuk berkembang, gitu. Jadi always make sure untuk research, gitu ya, research dan survei ke lapangan. Make sure yang pertama adalah solving the problem, create the solutions that solving this issue, dan selalu berinovasi. Karena this journey is not about taking to point A to point B and then that's it gitu. This is the finish line gitu. There's no such a thing gitu. Jadi this is just a journey gitu. Jadi kalian ya harus ada prosesnya dalam proses berkembang ini. Mungkin ada ups and downs, mungkin harus kayak pivoting juga perlu atau bagaimana gitu. Tapi dalam proses seperti ini kalau harus bisa celebrating success, tapi juga harus bisa mengakomodir kayak misalnya failure, terus juga misalnya perkembangan dari teknologi gitu. Pastikan juga kalian paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana teknologi bisa leverage dari solutions yang kalian berikan gitu. Let's talk about failure. Ada nggak sih kayak kegagalan yang paling berkesan tapi justru membuat kamu tuh menjadi pribadi yang lebih baik sekarang? Failure secara personal atau dari organisasi? Oh, boleh dua-duanya. Aku kasih pilihan, kita selalu suka yang banyak ya. Aduh, kalau failure secara pribadi menurut aku banyak banget sebenarnya gitu ya. Failure dalam artian kayak misalnya aku sebenarnya mau menginginkan ranah karirku ke poin A misalnya seperti itu, tapi ternyata aku harus masuk ke poin B gitu.
Atau misalkan aku apply untuk S2 di mana gitu, tapi tidak diterima, tapi akhirnya S2-nya di sini gitu. Itu mungkin beberapa value secara pribadi, tapi kalau yang secara organisasi dan yang menurut aku juga mendewasakan aku juga gitu, dan bagaimana aku karena sebelumnya kan aku tidak pernah leading organisasi sendiri ya gitu, aku selalu bekerja dengan orang lain kan gitu, which is kita kayak punya manager, punya direktur, ada work plan yang jelas. Tapi kalau di organisasi yang aku sekarang ini kan aku yang jadi leadernya gitu. Waktu itu sebenarnya lebih ke isu terkait dengan teknologinya gitu. Jadi kita punya partner donor, di mana partner donor kita ini sebenarnya base-nya bukan Indonesia gitu, di luar. Nah, mereka ini punya sistem data privasi itu yang kuat banget, Ra, karena di negaranya seperti itu. Jadi ketika kita develop, itu ibaratnya udah tinggal 70% gitu, 70% gitu. Ternyata kita harus ngerubah sistem cloud, kita harus ngerubah sistem ibaratnya dari data privasinya kita ya gitu. Jadi nggak boleh harus base di region yang ini, harus menggunakan opsi yang seperti ini gitu. Susah. Dan ini yang benar-benar aku pelajarin karena timku benar-benar 70% ini gimana? Bukan tech related kan? gitu ya. This is difficult gitu. Kita punya tim IT-nya juga gitu, tapi mereka kan nggak aware, dan kalau merubah dari cloud basis ini kan berarti kayak ganti framework ya gitu, ada effort yang cukup banyak yang harus mereka lakukan juga gitu. Kayak misalkan dari sisi user design juga, itu juga pernah kita punya juga di situ gitu. Jadi dari masalah-masalah ini aku ngelihatnya pertama, sebagai leader itu kita nggak bisa terlalu spesifik juga. Kita harus jadi generalis gitu. Terutama ketika aku masuk dalam proses journey leadership untuk organisasi, aku melihatnya aku nggak bisa berpikir bahwa I don't know about this. This is not my job gitu kan. This is my background is in law gitu. I have no idea about this. Aku nggak bisa seperti ini. Jadi aku juga harus bisa terus mensupply diriku dengan edukasi dan awareness yang lain gitu. Jadi aku belajar gitu, kayak UI UX design aku belajar. Aku belajar UI UX design gitu. Jadi aku juga mengedukasi diriku dengan biar bisa ngasih brief yang clear gitu. Jadi benar-benar terus berkembang, dan input dari berbagai macam perspektif itu penting banget. Gitu. Oke, berarti tadi kamu bilang kan yang pertama nih, kamu sebagai leader gak bisa spesifik. Terus apa lagi yang kamu pelajari dari failure tersebut? Yang kedua itu sebenarnya adalah lebih ke bagaimana kita bisa adapt gitu ya, beradaptasi gitu. Jadi beradaptasi dalam artian di sini adalah kalau misalkan ada isu pertama yang waktu itu dengan donor gitu, masalah data privasi dan lain-lainnya, bagaimana kita menyiapkan tim kita untuk bisa mengadaptasi dan menerima ini dengan baik gitu. Jadi bukan itu di demote gitu, bukan itu malah burnout, jadi mengadaptasi. Dan yang mungkin yang ketiga, yang terakhir adalah lebih ke risk management ya gitu. Jadi kalau misalkan dulu kita berpikirnya risk managementnya mungkin ngolor waktunya gitu, pengerjaan gitu. Tapi kita juga harus bisa risk management dari beberapa multi stakeholder juga gitu. Kayak tadi ya, kamu harus ganti cloud-nya segala macam, itu termasuk risk management kan? Iya gitu. Nah ini yang kita nggak well aware ya di awal gitu. Kita berpikirnya cuma kita karena remote team semua, mungkin isu risk managementnya adalah jadi molor waktunya gitu. Tapi kita nggak berpikir jauh mengenai policy, kita nggak berpikir jauh ke hal-hal yang lain yang bisa berpengaruh gitu kan. Jadi menurut aku lebih ke bagaimana kita sebagai leader untuk bisa terus mengedukasi gitu ya. Yang kedua lebih beradaptasi dengan apapun, baik dengan policy yang berubah, dengan politik yang berubah bisa jadi, kemudian juga mungkin dengan teknologi yang berkembang, dan yang terakhir itu lebih ke risk management gitu. Jadi dalam konteks apapun kita harus bisa risknya apa nih ke depan gitu, potential risknya seperti apa. Oke, my last question, karena nggak kerasa kita udah lumayan lama ngobrol, hampir 1 jam. Nah, my last question adalah, apakah menurut kamu nih kalau ada orang yang ingin berkarir seperti kamu gitu kan, pursue this career journey, dia bisa kerja di luar negeri, kerjanya juga full time ya, nggak cuma bentar gitu kan. Terus ada sekarang bisa dapat project-project, pernah kerja di UN dan segala macamnya. Apakah dia harus privilege gitu?
Karena sekarang kan lagi ngetren ya, ketika ada orang sukses, somehow orang tuh selalu bilang, Allah itu mah privilege, Allah itu mah privilege gitu. How would you see this phenomenon gitu? Apakah emang karena kamu privilege menurut kamu, atau bukan? Kalau misalnya pun iya karena kamu privilege, tapi how you define that privilege gitu? Ya, orang tuaku bukan kayak raya ya, gitu. Dan Tapi kaya kan? nih, menurut aku orang tuaku adalah orang tua yang bisa mensupport sampai ke jenjang pendidikan tentu gitu. Namun pada dasarnya balik lagi ke pribadi anaknya juga gitu kan. Apakah anaknya ini memang punya interest, punya motivasi untuk berkembang gitu. Karena mau siapapun orang tuanya gitu ya, mau dia mungkin orang tuanya kaya raya banget gitu. Tapi kalau memang dari motivasi secara individunya itu pun nggak ada dan memang tidak mau untuk berkembang, itu kan susah. Iya betul. Gitu. Jadi nggak bisa kayak ibaratnya dicemplungin terus jadi sukses, nggak bisa juga gitu kan. Aku bersyukurnya privilege-nya adalah orang tuaku memberikan aku menyekolahkan aku sampai ke ranah S1 gitu ya, sampai ke ranah S1 aku bisa kuliah mungkin di salah satu universitas yang cukup terkenal di Indonesia gitu, cukup salah satu yang terbaik di Indonesia gitu. Namun aku juga melihat bahwa beberapa privilege ini bukan aku konteksnya bukan privilege ya, tapi lebih ke kayak working hard. Iya betul, lebih ke work hard gitu. Karena waktu S2 aku dapat scholarship full time gitu, dan ketika aku S2 pun aku masih kerja gitu. Jadi itu bukan privilege gitu. Dan lebih banyak lebih ke tahu untuk mencari opportunity yang relevan. Gitu, so working hard but work smart juga, gitu. Karena kita nggak bisa cuman kayak pushing agenda juga, cuman kayak work hard, tapi aimless, gitu, nggak ada tujuannya, gitu. So you need to have a missions, gitu, what exactly you wanna do, at least, gitu ya. Walaupun nanti missionsnya mungkin agak berubah lah ya, ada banget gitu. ya. Tapi if you aim to the moon, in case you miss out, gitu kan, you always be around the stars, gitu loh. Jadi always aim to the, always to the moon, gitu. Jadi kalau kalian pun Muter dikit nggak apa-apa lah ya. Tadi kan ke situ lagi. Exactly. Kalian at least punya network yang baik. Kalian juga udah tahu bagaimana caranya untuk menuju ke sana. Oke, thank you banget nih Gita atas waktunya. Udah lama kita nggak podcast selama ini karena topiknya berat dan menarik, jadi kita bisa ngobrol panjang kali lebar. Kalau gitu, sekian dari kita berdua. Bye-bye. Thank you.